Ya, wabarakatuh. oke, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du ya. Yang saya hormati ayah bunda, para penguji, Ibu Lia Meilani, SPDGR, dan juga ada Ibu Elsa sebagai penguji juga, Elsa Nurfaizah, SPD dari SMA. Kami ucapkan selamat datang di room 3 sidang MSP atau proposal MSP personal project kali ini ya. Dan juga tidak lupa Anda level 9 dan level 8 ya, ada level 8 yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sidang proposal MSP personal project ya. Jadi siswa kelas 9 di sini sedang merancang dan merumuskan berbagai ide ya yang akan nanti disampaikan dalam ujian hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini kita bisa berjalan dengan lancar ya, Bapak dan Ibu, teman-teman juga. Mudah-mudahan semua sudah siap ya para peserta. Oke, langsung aja kita masuk ke peserta pertama, yaitu Saudari Alia Khaira Rizka ya. Rizka. Dengan judul MSP-nya Pemahaman Siswa Level 9 SMP Tunas Unggul terhadap dampak self-injury. Ini judul yang diajukan oleh Alia ya. Nah, jadi mari kita beri tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk Alia. Iya, oke. Kedengeran ya? Alia, semangat. Kedengeran ya. Semuanya sudah gerak. Baik, Alia sudah bisa share screen ya? Oke, sedang share screen. Baik, Alianya sudah share screen ya. Silahkan waktu dan tempatnya saya persilahkan ya untuk Alia. Para penguji juga mudah-mudahan sudah siap ya. Oke, silahkan Alia. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Khaira Rizka dari kelas 9 Master. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru pembimbing saya, yaitu Pak Faizal Abidin dan Pak Yusuf Setiawan yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini. Juga ucapan terima kasih kepada para penguji yang sudah menyempatkan waktunya untuk menguji saya pada kesempatan ini. Dan kali ini, saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Pemahaman Siswa Level 9 SMP Tunas Unggul terhadap dampak self-injury. Selanjutnya kita akan ke slide pertama. Di slide pertama ada latar belakang. Self-injury merupakan perilaku menyakiti diri sendiri, baik secara mental maupun fisik, dengan sengaja. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melampiaskan emosi yang tengah dihadapi seseorang. Dari demografi yang tercatat, sebanyak 45% orang anak muda di Indonesia pernah mengaku melakukan self-injury, dan 7% diantaranya mengaku melakukan self-injury dengan frekuensi rutin atau setiap hari. Penyebab self-injury ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, seperti gangguan psikologis PTSD dan bipolar. Juga bisa disebabkan oleh faktor emosional seperti stres dan depresi. Bahkan orang yang sedang terkena tekanan dalam hidupnya bisa menyebabkan self-injury. Tekanan di lingkungan sekolah juga, seperti perundungan juga dapat berdampak kepada mental siswa yang mengalaminya. Hal ini pun bisa menjadi acuan siswa untuk melakukan self-injury. Dan yang keempat, bagaimana cara mencegah perilaku self-injury pada remaja atau siswa.
dengan cara mengetahui penyebab yang menjadi pendorong diri untuk melakukan self-injury atau menceritakan masalah kepada orang yang dipercaya, dan juga bisa dengan cara yaitu melampiaskan emosi dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah yang sedang saya kerjakan. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman siswa SMP Tunas Unggul tentang self-injury. Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa SMP Tunas Unggul terhadap dampak self-injury. Dan yang ketiga, bagaimana pemahaman siswa SMP Tunas Unggul terhadap dampak self-injury. Di slide selanjutnya, di sini saya memiliki tujuan penelitian. Yang pertama, ada mengetahui pemahaman siswa SMP Tunas Unggul tentang self-injury. Yang kedua, mengetahui tingkat pemahaman siswa SMP Tunas Unggul terhadap dampak self-injury. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat pemahaman siswa SMP Tunas Unggul terkait pencegahan self-injury. Di slide ketiga, di sini ada teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan di sini saya menggunakan kuesioner dengan media di form. Berikut adalah pertanyaan yang akan disampaikan kepada audiens. Yang pertama, apa kamu tahu tentang self-injury? Yang kedua, apakah kamu pernah melakukan tindakan self-injury? Yang ketiga, apa kamu masih terjebak atau tidak tahu cara mencegah self-injury? Yang keempat, apa yang kamu rasakan ketika sedang melakukan self-injury? Yang kelima, apa kamu sudah mengerti cara mengatasi perilaku self-injury? Dan yang slide selanjutnya, di sini ada jadwal kerja saya. Dimulai dengan tanggal 10 Januari, di sini saya menentukan tema. Dilanjut dengan tanggal 11 sampai 12 Januari, saya membuat judul proposal. Maaf. Dan diakhiri pada tanggal 18 Mei sampai 25 Mei 2022, di sini saya akan melakukan MSP Personal Project Exhibition atau sidang MSP Personal Project. Selanjutnya di sini ada sistematika penulisan. Diawali dengan sampul depan cover dan diakhiri dengan daftar pustaka. Dan selanjutnya, adapun sumber rujukan dalam proposal yang saya buat pada daftar pustaka ini hanya memiliki satu sumber, yaitu dari sumber internet yang bersumber dari Kevin Adrian yang berjudul Gangguan Psikologis Menyakiti Diri Sendiri. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya memiliki satu ayat tentang menyakiti diri sendiri, yaitu, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu, tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang, dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Quran Surat Hud ayat 101. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alia atas presentasi proposalnya ya. Ini baru juga ya istilah buat Pak Jenal ya, kirain self injury itu karena Pak Jenal olahraga cedera gitu ya, cedera akibat perilaku sendiri, ternyata bukan ya. Eh, Jadi kita masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman. Kita masuk ke sesi pertanyaan mungkin dari dua orang penguji yang sudah hadir hari ini. Ada Bu Elsa dan Bu Lia. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bu Elsa. Barangkali silahkan ada yang mau ditanyakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya Alia dan teman-teman semua ya? Baik, alhamdulillah. Ya, oke. Nah, wah ini topiknya sangat sangat menarik gitu buat dibahas karena self injury gitu ya. Ternyata anak-anak teman-teman SMP ini udah pada tahu juga ya sama istilah ini gitu. Ini menarik banget. Gimana Alia, kenapa mungkin yang pertama gitu ya, kenapa mau ambil topiknya ini, apakah ada
sudah pernah melihat gitu ya di sekitar Alia ada kejadian seperti ini, atau memang tertariknya karena apa nih kira-kira? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya jawab. Tujuan saya meneliti judul ini karena menarik ya judulnya. Terus juga saya punya teman yang kebetulan melakukan perilaku ini gitu. Teman kelas saya sendiri juga pernah kayak bercerita kepada saya tentang kayak nunjukin bekas cutting-cuttingnya gitu. Saya kayak nanya kenapa kamu harus ngelakuin self injury gitu. Padahal kan di ISAM kan nggak boleh gitu nyakitin diri sendiri. Terus juga saya ngambil penelitian ini karena saya juga apa ya? Karena saya ingin mengetahui gitu pemahaman siswa level 9 terhadap dampak self injury gitu. Kayak seberapa care sih teman kita yang ngelakuin self injury gitu. Itu sih. Sip gitu ya. Jadi memang kalau misalnya jadi kayak kita pengen ngasih awareness juga ya mungkin ke teman-teman kita kalau misalnya untuk ini tuh nggak baik gitu ya. Jadi dengan bikin penelitian ini bisa lebih ada berdasar lah gitu. Kita bisa ngasih taunya tuh saya penelitian saya juga kayak gitu ya. Bagus banget ini pemilihan topiknya juga ya. Apa ya mungkin Frau juga mau Frau ya karena dipanggilnya kadang bukan Bu Elza ya karena dipanggilnya Frau, jadi mohon maaf. Oke, nah Bu Elza ini mungkin masuk ke penulisannya kali ya Frau, karena udah dibaca kan ya dari draft yang udah dikirim gitu kan, ini masih outline jadi nggak apa-apa nih, masih banyak yang bisa kita perbaiki lagi apalagi untuk nanti hasil penelitiannya gitu ya ketika sudah dilakukan kayak gitu. Mungkin ada beberapa koreksi dari penulisannya ya, kayak apa namanya, untuk penelitian itu jangan pakai bisa gitu ya, jadi pakainya dapat kayak gitu, karena ini ada nih beberapa yang Frau lihat kayak bisa dilihat gitu ya, bisa terjadi kayak gitu, itu kita pakai dapat ya, pakai bahasanya yang lebih baku kayak gitu. Termasuk juga diperhatikan kayak misalnya yang tadi di PowerPoint udah betul ya, tapi ternyata di outline-nya masih ada yang berbeda, yaitu di identifikasi masalahnya gitu. Nomor 1 sama 2 sama ternyata. Nanti bisa dicek lagi ya sama Alia. Gitu. Oke. Terus juga diseragamkan untuk jadwal penelitiannya. Di sini ada yang pakai huruf semua gitu ya, pakai angka semua, sedangkan di bawahnya ada yang pakai Maret atau pakai Mei kayak gitu, jadi disamakan gitu. Udah sih mungkin dari Ibu segitu dulu, nanti kalau misalnya ada tambahan nanti akan mengikuti ya. Terima kasih banyak Alia, ini sudah bagus banget untuk penelitiannya, semoga bisa dilanjutkan ya nanti ketika mungkin di SMA atau dan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa. Mohon dicatat ya, tadi ada beberapa masukan ya, Alia dari Bu Elsa. Nanti bisa didiskusikan kembali bersama pembimbingnya ya. Terima kasih juga buat Bu Elsa atas pertanyaannya. Oh ya, Pak Jenal lupa tadi ya, ini mohon izin Zoom kali ini di-record ya, dan nanti mungkin akan dipublish ke YouTube sekolah ya teman-teman. Jadi kalau wajah-wajahnya yang lucu-lucu ini, ya yang cantik-cantik, yang kasep-kasep muncul di YouTube sekolah, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke penguji kedua. Ada Bu Lia, silahkan Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Zainal atas kesempatannya. Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam Bu. Alia, bagaimana? Sudah lega perasaannya udah presentasi? Lumayan Bu. Lumayan. Karena masih tanya jawab, jadi masih agak deg-degan ya. Nah, tadi kalau Pak Zainal bilang self injury di olahraga, saya ngehnya ini Pak Zainal, injury time. Jadi waktu tambahan. Bisa juga itu ternyata ya, kirain ke situ. Sama-sama di olahraga juga ya. Jadi memang istilah baru juga untuk saya ya. Jadi ternyata judul-judul kalian itu memberikan informasi-informasi baru kepada
kami ya guru-guru di sekolah. Nah, Alia bagus sekali sudah mengangkat isu yang mungkin terjadi di sekitar Alia ya. Tadi kata Alia pernah melihat teman di sekolahnya melakukan self injury kayak cutting-cutting dan sebagainya. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, Alia kan di sini judulnya pemahaman siswa terhadap dampak self injury. Nah, menurut Alia kira-kira dampak dari self injury itu apa aja sih? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya jawab. Jadi dampaknya tuh sangat-sangat berbahaya gitu, sampai ada yang memungkinkan untuk bunuh diri gitu, sampai menyebabkan kematian. Karena ini pengaruhnya juga dengan mental, karena ya dampaknya sangat-sangat besar gitu. Selain melukai fisik juga, berbekas gitu kepada fisik, juga membekas juga kepada mental gitu. Yang lebih berpengaruh sih di sini kepada mental seorang. Kepada mental, jadi kesehatan mentalnya berarti itu lebih ke dampak negatif ya Alia ya? Iya, Bu. Ada positifnya nggak kira-kira kalau self injury? Nggak ada, Bu. Soalnya kan itu merugikan diri sendiri juga gitu kan. Iya, oke. Terima kasih Alia atas jawabannya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elsa ada beberapa perbaikan. Bu Lia juga sudah catat di form penilaiannya ada beberapa catatan untuk proposalnya. Kemudian tadi sudah bagus di latar belakang ketika Alia menyebutkan pengertian self injury kan ada data-data yang kamu sebutkan ya. Iya, Bu. Ada berapa gitu ya. Kalau sebaiknya silahkan data-data tersebut ditambahkan di latar belakangnya. Jadi lebih bagus kalau di latar belakangnya tuh ada data yang terkait dengan penelitian yang akan kamu teliti. Kemudian pertanyaan-pertanyaan di kuesionernya juga silahkan didiskusikan lagi dengan pembimbingnya. Kayaknya perlu dieksplor lagi pertanyaan terkait pemahaman self injury terhadap dampaknya. Itu saja Pak Zainal, Alia semangat untuk penelitiannya ya. Ya, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia. Alhamdulillah ya Alia sudah selesai. Nanti tinggal ada kalau tadi masukan-masukan dari Bu Lia, dari Bu Elsa, silahkan didiskusikan kembali dengan pembimbingnya ya, Alia ya. Alhamdulillah, mungkin ini judulnya bisa digunakan ya, tinggal nanti perbaikan-perbaikannya silahkan dilakukan ya. Oke, terima kasih Alia. Boleh ditutup. Tadi udah ditutup ya sama Alia? Dari itu dulu Pak Zen, dari orang tuanya Alia terlebih dahulu lupa ya. saya. Benar-benar Sudah ya, ada terima. sepertinya di sini. Oke, oh iya, udah ada. Silahkan, ada ayahnya atau bundanya Alia. Oh, ayahnya Alia ya. Silahkan Pak untuk sedikit mungkin mengomentari tentang proposalnya Alia atau personal project kali ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing semuanya, Sekolah SMP Tunas Unggul, saya orang tuanya Alia. Dengan adanya sidang MSP Proposal Project ini, saya sangat bangga. Terima kasih banyak ke Sekolah Tunas Unggul ya, yang memberikan prematur. Sebetulnya ini prematur untuk anak SMP ya, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan sidang MSP ini. Kebetulan saya juga waktu kakaknya Andre dulu tidak ada karena dengan adanya COVID pandemi ini, jadi seharusnya sih yang baiknya itu langsung ya offline gitu kan untuk sidang ini. Tapi dengan segala keterbatasan dengan pandemi ini, saya sangat bersyukur bahwa putri kami bisa melaksanakan sidang MSP Project ini. Saya sangat bangga dengan adanya sidang ini untuk prematur, untuk kedepannya, untuk SMA atau nanti kuliah udah ada dasar sebetulnya ini untuk sekolah ini mengadakan sidang MSP ini. Mungkin dengan adanya ini saya ya tidak henti-hentinya saya berterima kasih ke pihak sekolah, di mana di Sekolah Tunas Unggul ini mengadakan semacam prematur atau awal dari untuk anak bisa lebih aktif, untuk lebih maju gitu dengan ada sidang MSP ini. Mungkin ya dari pihak
saya, orang tuanya Alia, sangat berterima kasih kepada pihak sekolah, kepada ibu bapak pembimbing semuanya. Mungkin itu saja untuk sambutan dari saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sukses selalu di masa pandemi ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa sidang langsung gitu. Ya, Amin, mungkin amin, itu ya Allah. sambutan dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, qadarullah COVID ini sekarang bertambah lagi ya, Omikron varian baru ya. Rencananya awal memang ini akan di-offline-kan, tapi ya ternyata sedang Betul, tadinya saya sangat menginginkan offline gitu kan. iya betul. Ya, apa bisa dikata ya, kita hanya bisa berencana, tentu ada kehendak lain mungkin yang tidak bisa kita tidak bisa kita rubah itu. Jadi terima kasih ayahnya Alia atas komentarnya. Mudah-mudahan nanti juga ke depannya bisa bermanfaat untuk Alia juga ya, dan mungkin keluarga Alia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Untuk sesi pertama dari presentasinya Alia sudah selesai. Tadi juga sudah ditutup sepertinya ya oleh Alia ya. Alia mau ditutup lagi? Ada kata-kata? Enggak Bu, Pak. Oke, ya baik, kalau seperti itu sudah selesai ya Alia, silahkan tetap di sini dan melihat mungkin presentasi teman-temannya ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar personal project-nya Alia. Oke, sekarang kita break dulu 5 menit atau langsung lanjut ini? Bu Santi? Boleh lanjut saja Pak. Boleh langsung saja ya. Oke, Ya. baik, kita sambut saja langsung untuk peserta kedua. Ada Muhammad Faisal dan Nadia Aksa. Waduh, ini sih ini ya anak saya ini. Oh iya. Iya. Faisal sudah siap, Faisal? Sudah Pak, ini mau share screen dulu. Oke, boleh coba di share screen-nya, dicoba dulu ya. Nanti Faisal ini akan mempresentasikan proposal sidang personal project-nya dengan judul tingkat penggunaan aplikasi M-Banking di kalangan guru SMP Tunas Unggul. Nah, ini biasanya yang dijadikan subjek penelitian itu siswa-siswa ya. Nah, ini sekarang yang dijadikan subjeknya adalah guru ya. Jarang-jarang nih ya yang jadikan subjeknya guru. Baik, Faisal sudah siap ya? Udah boleh dimulai Pak. Oke, baik, kalau sudah siap silahkan, saya waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Nadia Aksa dari kelas 9 Expert. Pada kali ini saya akan mempresentasikan MSP project saya yang berjudul tingkat penggunaan aplikasi M-Banking di kalangan guru SMP Tunas Unggul yang dibimbing oleh Bu Alfia Lona Triani, Sarjana Pendidikan, dan Pak Zainal Malik Firdaus, Sarjana Pendidikan. Lanjut ke slide kedua. Latar belakang dari MSP project saya, yang pertama, kemajuan teknologi di perbankan. Di zaman yang serba digital sekarang ini, sektor perbankan turun mengaplikasikan kemajuan teknologi melalui mobile banking. Yang kedua, pengertian M-Banking. Mobile banking merupakan layanan yang kemungkinan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Yang ketiga, cara penggunaan mobile banking. Untuk menggunakan mobile banking, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank. Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan mengakses menu yang tersedia pada aplikasi yang terinstal di ponsel. Lanjut ke slide ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari MSP project saya adalah yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan mobile banking di kalangan guru SMP Tunas Unggul. Yang kedua, apakah alasan penggunaan mobile banking di kalangan guru SMP Tunas Unggul. Lanjut ke slide keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkatan penggunaan mobile banking di kalangan guru SMP Tunas Unggul. Yang kedua, mengetahui alasan penggunaan mobile banking di kalangan guru SMP Tunas Unggul.
Yang slide kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari MSP project saya adalah melalui Google Form, angket, atau kuesioner. Kuesioner adalah salah satu instrumen krusial dalam penggunaan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer. Langkah penelitian dari MSP project saya adalah yang pertama menentukan tema, yang kedua membuat judul, yang ketiga menyusun proposal, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisis data, yang keenam menarik simpul dan saran, yang ketujuh mengecek ulang seluruh data penelitian dan proposal. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang pertama tanggal 10 Januari 2022 sosialisasi MSP. 11 sampai 12 Januari 2022 perkenalan dengan pembimbing. 13 Januari 2022 deadline pengumpulan judul. 14 Januari 2022 workshop MSP. 17 sampai 28 Januari 2022 penulisan visi kasis proposal MSP. 2 sampai 4 Februari 2022 pembuatan fiksasi PowerPoint uji proposal MSP. 7 sampai 9 Februari 2022 pengumpulan proposal MSP. 14 sampai 17 Februari 2022 ujian proposal MSP. 21 sampai 25 Februari 2022 revisi pasca uji proposal. 1 sampai 2 Maret pembuatan kuesioner. 3 sampai 10 Maret 2022 pengambilan data. 21 Maret sampai 14 April penulisan dan pembahasan bab 2 akhir bab 2. 18 sampai 22 April 2022 finalisasi dan pengumpulan file PDF laporan MSP. 9 sampai 10 Mei 2022 cetak dan tanda tangan berkas laporan MSP, penggunaan berkas laporan MSP. 12 sampai 13 Mei 2022 persiapan MSP Project Accessibility. 17 Mei 2022 fiksasi persiapan MSP Personal Project. 18 sampai 25 Mei 2022 sidang MSP. Sistematika penulisan MSP Project. Yang pertama, simpul depan cover. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Yang ketiga, 1.1 latar belakang masalah. Yang keempat, 1.2 identifikasi masalah. Yang kelima, 1.3 tujuan penelitian. Yang keenam, 1.4 teknik pengumpulan data. Yang keenam, 1.5 langkah penelitian. Yang kedelapan, 1.6 jadwal penelitian. Yang kesembilan, 1.7 sistematika penulisan. Yang ke-10 daftar pustaka. Yang pertama, Ferbiasari Pablio 2021 mengenal mobile banking dan keunggulannya dari sumber www.suara.com diakses pada 20 Januari 2022. Yang kedua, Purwati Teni 2021 inovasi baru mobile banking www.persona.co.id diakses pada 20 Januari 2022. Yang ketiga, Bobby 2021. Apa itu M-Banking? Ini penjelasannya. Fungsi dan cara kerjanya diakses pada 2021. Diakses pada 21 Januari 2022. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Faisal ya atas presentasinya. Itu tadi terkait penggunaan M-Banking ya Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Baik, berikutnya mungkin kita lanjutkan saja langsung ke sesi pertanyaan ya. Kepada Ibu Elsa, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum Faisal. Waalaikumsalam Ibu. Oke ya, wah ini menarik nih ya. Mungkin karena ngelihat dari pandemi ya, terus dari latar belakangnya juga memang jadinya segala serba online kayak gitu ya. Mungkin termasuk juga di perbankan ini kayak gitu.
Oke, kalau misalnya Faisal pakai M-Banking juga tidak? Pakai. Pakai juga, oke. Jadi sekarang mau lihatnya tapi guru-gurunya nih apakah sering pakai atau enggak kayak gitu ya? Ya. Oke, sip. Nah, untuk temanya sendiri nih bagus ya, karena apalagi memang udah di masa lagi pandemi kayak gini gitu ya, jadi ngelihat banget kalau misalnya guru-gurunya pakai atau enggak. Kalau misalnya dari apa ya namanya penelitian awal, observasi awalnya nih, kira-kira pada pakai nggak, Faisal, sebelum masuk Nah, Ibu penelitian? boleh diulangi nggak? Suara Ibunya kecil banget di saya. Biar saya ini ya, Faisal, tadi Bu Elsa itu pertanyaannya ada asumsi awal gitu ya Bu ya, mengenai perkiraan Faisal kira-kira guru-guru memakai tidak gitu ya, gitu ya. Iya. Itu mungkin Bu Elsa ya. Betul. Kayak gitu. Apa ya? Kemungkinan pakai ya. Iya, kayaknya pakai semua deh. Kayaknya pakai kayak gitu. Nah, oke. Nah, mungkin kalau misalnya boleh nih ditambahin aja identifikasi masalahnya atau kayak tujuan penelitiannya apa sih kayak gitu. Jadi misalnya bukan hanya di penggunaannya tapi kayak seberapa sering sih atau misalnya untuk apa aja gitu kan. M-Banking itu ada banyak fasilitasnya ya, dari mulai virtual account dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak lebih di apa ya, ditambahkan lagi gitu sih masalahnya teh pengennya apa sih kayak gitu. Jadi nggak apa ya, jadi bisa lebih banyak yang sama Faisal dieksplor kayak gitu mungkin ya. Tapi ini udah runut sih ya dari penulisan latar belakangnya juga dari awal sampai ke tujuannya, ini udah bagus banget, menarik gitu ya. Oke, nah terus siap. Nah, mungkin nanti untuk menambah wawasan juga ya. Jadi di sini Faisal bisa nambah-nambah untuk baca buku atau dari jurnal kayak gitu. Jadi sehingga nggak melulu dari internet terus dari website kayak gitu ya. Jadi bisa ditambah dari buku gitu ya, atau misalnya dari jurnal-jurnal ilmiah kayak gitu, itu bisa ditambahkan gitu ya. Oke, udah bagus banget Faisal ya. Semangat buat ngelanjutinnya. Nanti ditunggu untuk hasil penelitiannya kayak Oke. Thank you. Terima kasih Pak Zainal dan Faisal. Terima kasih Ibu Elsa. Baik, terima kasih juga Bu Elsa. Oke ya, ini karena nanti kita diskusi lagi ya Faisal. Oke, siap Pak. Pembimbingnya Pak Zen ya. Sama Pak Zen juga nanti ya. Semangat Faisal. Siap, Ibu. Oke. Makasih. Masih ada penguji yang kedua ya, silahkan ada Bu Lia. Saya Iya, terima persilahkan. kasih Pak Zainal atas kesempatan yang kedua kali ini ya. Assalamualaikum Faisal. Pagi Ibu. Kayaknya ngelihat Faisal terakhir tuh kelas 7 gitu ya. Ya. Kok sekarang udah kelas 9 aja. Cepet ya Bu ya? Iya, cepet banget ya. Faisalnya masih inget dulu Faisal teh kelas 7 sama Bimo ya. Iya. Sekarang udah pada bimbingan MSP. Nah, Faisal judulnya menarik sekali. Memang kalau dilihat ya, mungkin kayaknya ada 50% atau lebih guru-guru di sini yang menggunakan aplikasi M-Banking ya, termasuk Ibu juga menggunakan aplikasi M-Banking. Jadi nanti ketika kamu memberikan G-Form, semuanya berarti G-Form-nya dikasih ke semua guru di SMP ya? Iya Bu, dikasih ke semuanya. Oke. Nah, yang ingin Ibu tanyakan adalah, karena sekalian ini ada pembimbingnya juga ya Pak Zainal ya. Di identifikasi yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan M-Banking di kalangan guru SMP Tunas Unggul. Nah, dari masalah yang ini sebenarnya apa sih yang ingin diketahui di penelitian ini oleh kamu di tingkat penggunaan yang kayak gimana gitu, Faisal? Faisal pengen melihat kan banyak gara-gara lagi apa sih? Lagi situasi COVID-19 juga. Kan jadi banyak pembayaran itu menggunakan kayak apa sih? Uang digital. Faisal pengen lihat seberapa banyak sih guru yang menggunakan mobile banking. Mobile banking itu merupakan salah satu platform uang digital juga. Jadi Isal pengen lihat itunya aja sih. Oke.
Mungkin nanti bisa di kuesionernya ditambahkan seberapa kali dalam sebulan apa namanya. Nanti ya nanti ini mah sama pembimbingnya kan nanti kamu ngasih kuesioner ke guru-guru, bisa ditambahkan nanti kira-kira frekuensinya berapa kali penggunaan M-Banking oleh guru-guru yang memang menggunakan M-Banking tersebut. Ya sisanya Faisal sudah bagus, proposalnya sudah sesuai dengan apa namanya pedoman. Nah kemudian paling ada beberapa sedikit yang harus diperbaiki ya, kayak di daftar isi itu masih ada tulisan error bookmark not defined. Nanti silakan Faisal perbaiki, ada beberapa perbaikan juga yang sudah Ibu tuliskan di penilaian seperti tadi. Siap. Terima kasih Faisal, semangat melanjutkan penelitiannya ya. Ya, sama-sama Ibu, makasih juga. Iya, alhamdulillah sudah selesai ya presentasi dan pertanyaan dari pengujinya. Mungkin tadi ada masukan ya, nanti kita diskusi lagi. Oke, berikutnya ini di sini sepertinya sudah ada ibunya Faisal ya, Ibu Fuji. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Oke, barangkali ada yang ingin dikomenti atau juga Faisal, Ibu, enggak saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Faisal ingin mengomentari sedikit. Jadi nanti kakak Faisal bisa lebih baik lagi ya Kak ya. Mungkin nggak hanya membaca aja, tapi apa ya yang udah kakak ketahui kemarin-kemarin disampaikan langsung tanpa mengikuti yang dari bacaan tadi itu. Terus apa ya, semoga kakak lebih baik lagi ke depannya ya Kak ya. Terus untuk ibu guru, pak guru dan para pengujinya, saya senang dengan apa ya program MSP ini. Jadi anak-anak tuh dari sejak dini udah kan diarahkan ke mungkin nanti di saat kuliah itu lebih lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi nggak kaget dengan skripsi atau sidang-sidang nanti pas saat kuliah. Jadi dari awal udah dilatih anak-anak di Tunas Unggul itu. Saya terima kasih banget kepada tim sekolah Tunas Unggul dengan pendidikan seperti ini. Mungkin itu aja dari mamanya Faisal. Terima kasih Pak, Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas dukungannya ya. Atas dukungannya juga sama ya, kita sekolah juga tidak akan berhasil mungkin tanpa dukungan orang tua di rumah juga. Terima kasih banyak ibunya Faisal, Ibu Fuji. Sama-sama. Oke, sudah semuanya. Iya. Sama-sama. Oke, sudah silakan Faisal, saya serahkan kembali untuk ditutup ya presentasinya, silakan. Oke. Sekian. Gimana ya, Bu? Sekian presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah sesi. Mangga Bun. Iya, mangga Ibu. Kedua, tadi setelah yang pertama ada self injury, tadi Faisal mengangkat tema tentang M-Banking ya. Jadi di masa pandemi ini sepertinya memang M-Banking tidak lepas dari kita ya. Mungkin ada juga ya di antara siswa sudah ada yang pakai M-Banking, wah luar biasa ya. Bisa jadi ya Pak Zen ya, mungkin ada. Ya. Iya, sekarang kan udah canggih ini ya. Betul. Oke. Langsung aja nih ya. Ini wah jadi cepat ini ya. Iya. Dan ini ya teman-teman, satu lagi nanti ketika sudah selesai presentasi boleh slide-nya ditampilkan ke slide pertama ya, supaya kita tahu juga gitu ya, mengingat kembali judul yang dipresentasikan oleh teman-teman. Boleh Pak Zen? Boleh dilanjutkan. Oke, langsung lanjut aja nih ya. Wah ya. Ini karena tadi Nabil izin juga ya Nabil ya. Iya. Nabil betul. Nabil sakit.
Ini yang Oke, terakhir. berarti ini adalah peserta terakhir kita hari ini ya. Ada Fasya Awilianti Anggi Winata. Wah, namanya panjang sekali ya. Dipanggilnya jadi Aca. Nah, cuma 3 huruf. Aca, sudah siap, Aca? Oke, sedang menampilkan presentasinya. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman, judul yang diajukan oleh Aca, Kak Aca, adalah modifikasi pakaian bekas menjadi tas belanja ramah lingkungan. Oh iya, Pak Jana lupa ya ngasih tahu, kalau di personal project ini ada 3 jenis ya, ada yang riset atau penelitian, ada yang ini untuk siswa kelas 8 ya yang menonton, ada yang menunjukkan keterampilannya, bakatnya, ya itu dijadikan personal project, dan ada juga yang membuat sebuah produk ya. Tadi kalau Alia dan Faisal mungkin masuknya ke riset ya. Nah kali ini sepertinya Fasya akan membuat sebuah produk ya, dengan judulnya modifikasi pakaian bekas menjadi tas belanja ramah lingkungan. Nah ini menarik sepertinya ya. Tas belanja, wah ini khusus ibu-ibu ya, para teteh-teteh juga ini mungkin sangat berguna ini ya. Baik, Fasya sudah siap? Udah, Pak. Oke, langsung saja silahkan, waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Fasya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasobin ajmain al-ba'du. Yang saya hormati, Ibu Elza Nurfaiza dan Ibu Liam Meilani selaku penguji, dan Bapak Mustafa Reza Raihansin sebagai pembimbing saya yang pertama, dan Ibu Mia Melia sebagai pembimbing kedua saya. Perkenalkan, nama saya Fasya Awilianti Anggi Winata dari kelas 9 Dextrose. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai MSP personal project saya yang sudah saya buat yang berjudul modifikasi pakaian bekas menjadi tas belanja ramah lingkungan. Kemudian ada quotes dari Jennifer Nini, yaitu plastik sekali pakai adalah bom waktu yang menentukan lingkungan. Hindari dimanapun dan kapanpun jika memungkinkan. Kemudian latar belakang dari MSP personal project saya adalah pentingnya meningkatkan tas belanja ramah lingkungan. Ramah lingkungan yang dimaksud adalah kata lain dari tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, bahaya penggunaan kantong plastik. Dampak penggunaan kantong plastik bisa memicu kesehatan dan lingkungan. Di Indonesia sudah menghasilkan 5,4 juta ton sampah plastik di Indonesia. Yang ketiga, dengan adanya tas belanja ramah lingkungan untuk mengurangi dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Karena bagi lingkungan, penggunaan kantong plastik sangat merugikan, bisa mencemari tanah, air laut, bahkan udara. Yang keempat, penulis tertarik untuk membuat produk tas belanja ramah lingkungan menggunakan pakaian bekas untuk mengganti kantong plastik. Setelah latar belakang, tentu ada identifikasi masalah dari tema MSc saya, yaitu yang pertama bagaimana membuat tas belanja dengan teknik patchwork sebagai desainnya, yang kedua bagaimana perbandingan tas belanja yang menggunakan pakaian bekas dengan menggunakan teknik patchwork sebagai desain dengan tas belanja pada umumnya. Kemudian tujuan inovasi dari MSP personal project saya adalah yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan tas belanja dengan teknik patchwork sebagai desainnya. Yang kedua mengetahui perbandingan tas belanja yang menggunakan pakaian bekas dengan menggunakan teknik patchwork sebagai desainnya dari tas belanja pada umumnya. Kemudian ada alat dan bahan yang saya akan gunakan untuk membuat produk tas belanja ramah lingkungan, di antara lainnya ada gunting, perlengkapan jahit, pulpen dan pensil, jarum, meteran kain, kaos bekas, kain perca, dan setrika. Kemudian langkah kerjanya adalah yang pertama menentukan tema, membuat judul, yang ketiga menyusun proposal, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisis data, yang keenam menarik kesimpulan dan saran.
Berikut adalah jadwal pasca sidang saya. Ini adalah jadwal kerja yang saya akan mulai dari tanggal 11 Januari dengan menentukan judul hingga sidang MSP personal project saya pada tanggal 18 Mei. Sistematika penulisan terdiri dari sampul depan atau cover, yang kedua daftar isi, dan isi bab satu pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, sistematika penulisan, dan yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya ambil ada dari sumber buku dan modul dan sumber internet. Sumber buku dan modul adalah Tim Bahasa SMP Tunas Unggul 2022, Pedoman Penulisan MSP Personal Project Bandung Tunas Unggul. Sumber internetnya ada pengertian kain perca dan patchwork, sama perbedaan tas belanja plastik dengan tas belanja ramah lingkungan. Terima kasih, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 85. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai presentasinya ya. Aca, nah kebetulan dua penguji kita ibu-ibu ya. Wah ini cocok banget ini, dunia fashion dan dunia shopping ini ya. Disatukan dalam sebuah tas belanja. Sangat Gitu ya? menarik ya Pak Zen ya. Menarik. Sangat menarik sekali nih. Iya, kebetulan juga ini pengujinya ibu-ibu nih. Sepertinya akan lebih menarik juga untuk dibahas ya, untuk didiskusikan nih. Baik, langsung aja kepada penguji satu, Ibu Elsa. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Aca. Waalaikumsalam Bu. Iya, nah oke, ini menarik banget ya. Jadi di antara yang sebelum-sebelumnya kalau misalnya yang ini inovasi berarti ya penelitiannya kayak gitu. Nah, untuk inovasi ini Aca sebelumnya udah pernah bikin prototipenya atau kayak nyoba dulu gitu bikin? Pernah Bu waktu SD. Oh, oke, pernah waktu SD. Jadi Waktu karena SD. Lama ya. Iya, karena pengalaman mungkin ya, jadinya mungkin ini bisa banget nih buat jadi inovasi atau suatu bisnis malah ya, kalau misalnya memang udah bisa jadi, udah selesai gitu ya bisa. Nah, ya ini keren banget nih, maksudnya beneran ya, jadi kita bisa dari pakaian bekas itu ya, bisa jadi suatu hal yang baru dan bisa dipakai kemana-mana nih, apalagi kalau misalnya kita belanja gitu ya, biasanya masih pakai kantong kresek gitu ya, atau minimal kayak tote bag, dan ternyata kita bisa memanfaatkan juga yang ada di sekitar kita kayak gitu ya. Nah mungkin untuk yang penelitian ini, bukan penelitian ya, misalnya membuat inovasi ini, kalau goals-nya itu nanti Aca bakal bikin kayak ngeproduksi misalnya kalau misalnya udah selesai gitu, mau ngeproduksi gitu, atau mau kayak ngejual tutorialnya atau kayak gitu gimana? Mau ngeproduksi aja Bu, membuat aja. Membuat kayak gitu ya, oke, nah, itu bagus banget ya, jadinya peluang bisnis iya gitu ya, menyelamatkan bumi juga iya gitu, ini bagus banget ya, bisa jadi suatu jalan keluar juga ya untuk kita mendaur ulang gitu ya, benar-benar barang-barang yang ada di sekitar kita kayak gitu. Oke, nah terus ada tambahan mungkin ya. Oh ini sih sebenarnya lebih ke yang itu tadi ya. Jadi kalau misalnya Aca bisa sambil produksi gitu ya, Aca juga bisa bikin kayak tutorialnya, kan lumayan tuh kalau misalnya masuk ke YouTube nanti ada kayak kalau viewersnya banyak kan lumayan juga tuh, itu bisa buat jadi modal lagi kayak gitu, terus nanti sambil bikin sambil kayak gitu. Jadi dari mulai satu inovasi ini tapi bisa banyak banget hal yang bisa didapetin gitu ya dari satu project ini kayak gitu. Terus mungkin masuk ke penulisannya ya. Nah ini di penulisan yang proposalnya ini udah runut gitu ya, udah sampai alat-alatnya juga sama Aca dijelasin di sini mau ada apa aja kayak gitu. Nah bisa ditambahkan juga misalnya alat dan bahan itu sumber gambarnya di mana gitu, karena
takutnya ini juga kan masuknya ke plagiarisme atau kayak gimana gitu ya. Jadi emang kita cantumkan si sumbernya. Kalau misalnya lebih bagus sih sebenarnya sumber pribadi juga bisa ya. Jadi misalnya Aca udah pernah bikin nih kayak prototipenya terus sambil difotoin, itu juga sebenarnya bisa kayak gitu buat dimasukin ke sini ya. Karena kan ini lebih kayak kain perca tuh apa sih kayak gitu, terus setrika kayak gitu kan, itu bisa yang di sekitar kita pun ada kayak gitu. Oke, nah pokoknya ya semoga lancar ya ini buat dan bisa berjalan terus ke depannya karena proyeknya ini udah bagus banget. Terima kasih Aca dan Pak Zainal. Baik, terima kasih Bu Elsa. Wah, ini bisa jadi peluang bisnis ya kalau kata Ibu Elsa ya. Ya itu ya, menariknya ini pas gitu dibahasnya ya. Dunia fashion, dunia shopping disatukan dalam sebuah tas belanja gitu ya. Ini bisa jadi peluang bisnis kata Bu Elsa ya. Itu masukannya mungkin pas saya bisa dipertimbangkan nanti ke depannya. Baik, terima kasih Bu Elsa. Langsung aja kita ke penguji 2, Ibu Lia. Ya, terima kasih Pak Zainal atas Iya. kesempatan yang terakhir ya berarti sekarang ya. Iya betul terakhir Ya, Bu. betul, Nabilnya terakhir ya. sakit ya. Nabilnya sakit kadang. Assalamualaikum Aca. Waalaikumsalam, Bu Lia. Aca, muka kamu bersatu dengan background jadi ibu nggak bisa melihat dengan Sama jelas. kayak Bu Lia tadi pagi begitu ya Bu Iya Lia. betul, tapi alhamdulillah dibantu oleh Pak Zainal dan Pak Argit ya, jadi muka saya sekarang terlihat dengan jelas. Aca, betul ya ini judulnya menarik sekali ketika Ibu lihat, oh alhamdulillah pembimbingnya mendukung, maksudnya dalam artian pembimbing duanya adalah Bu Mia yang memang kita tidak ragukan lagi ya kerajinan tangan Bu Mia itu kan apa namanya bagus-bagus semuanya, jadi nanti Aca banyak berdiskusi dengan Bu Mia. Nah, tadi betul bahwa kata Pak Zainal, apa tadi teh Pak Zainal? Saya lupa lagi. Belanja, gimana belanja? Dunia fashion, Bu, dan shopping disatukan dalam sebuah tas belanja. Betul, sebagai belanja ya, kadang memang perlu sekali nih tas untuk belanja ya, kadang apa namanya, suka lupa, jadinya kita dapatnya kantong plastik lagi ya. Nah, Aca sudah bagus sekali idenya untuk memanfaatkan pakaian bekas menjadi tas belanja ya. Aca, Ibu mau tanya, kira-kira kan nanti kamu bikin tasnya ya? Iya, Bu. Nah, apa sih keunggulan dari tas yang Aca buat dengan tas-tas belanja yang lainnya? Kalau tas belanja ramah lingkungan kan bisa didaur ulang, terus bisa dipakai berkali-kali dengan waktu yang lama. Dan tas belanja itu tidak mencemari lingkungan sama sekali, karena tas belanja kan bisa dicuci ulang, digunakan kembali. Kalau tidak seperti kantong plastik pada umumnya yang sekali pakai dan bisa merusak lingkungan gitu. Oke, terima kasih Aca atas penjelasannya. Jadi nanti karena Aca bikinnya adalah produk, berarti dari awal nih kamu misalkan harus beli bahan dan lain sebagainya itu harus didokumentasikan ya, biar nanti di jurnal kegiatannya terlihat gitu, oh hari ini habis beli bahan, kemudian tadi betul kata Bu Elsa juga harus didokumentasikan ketika pembuatan tas belanjanya. Jadi nanti pas exhibition nanti bisa ditampilkan video, selain ditampilkan produknya, ditampilkan juga video pembuatannya ya. Sukses terus Aca, mudah-mudahan lancar pembuatan tas belanjanya ya. Terima kasih Pak Zainal, mangga dikembalikan lagi. Oke, sama-sama Bu Lia dan Bu Elsa juga. Iya ya. Nih di video ya, di proses pendokumentasian itu penting ya teman-teman. Apalagi sekarang itu ada YouTube ya teman-teman ya. Dunia YouTube itu kadang ya kita nggak tahu ya, orang bisa viral karena apa, nggak tahu juga ya. Bisa booming, tahu-tahu dapat duit aja dari YouTube ya. Dengan memposting sebuah video misalkan yang ternyata viral gitu ya. Nah ini juga siapa tahu saja gitu ya, dokumentasi teman-teman ini proses pembuatan, apalagi yang inovasi gitu ya, yang skill gitu ya, divideokan, kalian unggah ke YouTube suatu saat ya, wah jadi
viral ya, kepake misalkan videonya jadi inspirasi juga buat yang lain. Nah, ini kan bisa dijadikan video DIY ya. Kalau inovasi-inovasi seperti ini bisa dijadikan video-video DIY. Apa itu DIY ya? Ya gitulah ya. Kalian lebih tahu. Alhamdulillah nih presentasi terakhir sudah selesai. Kemudian juga pertanyaan dari penguji juga sudah selesai dua-duanya ya. Aca, nanti mungkin silahkan didiskusikan kembali masukan-masukannya tadi, atau mungkin jadi bahan pertimbangan juga buat Aca ke depannya dalam melakukan inovasi ini ya. Nah, berikutnya mungkin ada komentar dulu dari orang tuanya Aca. Apakah hadir orang tuanya Aca? Maaf, bundanya lagi kerja dulu, jadi cuma Oh, jadinya gimana? Maaf. ngedengerin doang, Pak. Oh, cuma ngedengerin doang. Iya, ya, baik-baik. Mudah-mudahan ya tetap mendukung ya. Lagi sibuk ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya udah, kalau berarti kalau seperti itu silahkan saya serahkan kembali ke Aca untuk ditutup ya sesi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin ya, Fazen dan juga teman-teman, kemudian para penguji, kita sudah selesai di ruang 3 ini. Alhamdulillah lebih cepat. Alhamdulillah ya, nanti teman-teman setelah ini mungkin yang tadi ada beberapa saran, ada beberapa rekomendasi, bisa teman-teman langsung kerjakan ya untuk memaksimalkan waktu juga. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum kita akhiri sesi sidang di hari Selasa ini, kita akan dokumentasi dulu ya teman-teman dan juga Bapak Ibu guru. Boleh teman-teman lihat dulu ke kamera. Fazian lagi pakai laptop tidak? Ini saya pakai PC soalnya. Mau minta tolong. Iya, boleh. Oke, coba ya. Champion Junita, silahkan. Oke. Ini Ryan, kameranya mati kah? Coba semuanya on cam dulu ya. Faisal diposisikan kameranya, kemudian sebentar, ibu lihat dulu. Ada Ryan memang mati ya Ryan-nya? Ryan tadi on kok, Ryan. Saya nge-freeze Bu di aku Bu. Oh, lagi. freeze. Coba di off-in dulu kameranya, off terus on-in lagi. Coba ya, biar semuanya ini. Kemudian nanti minta tolong sama kepada penguji Bu Elsa dan Bu Lia, barangkali belum mengisi ya untuk form penilaiannya. Nanti tolong diisi ya Bu ya, sesuai nama siswanya. Nanti karena memang kan harus ada perbaikan juga dari anak-anak gitu ya, ada revisinya. Jadi mohon untuk diisi gitu. Nuhun. Oke, siap ya teman-teman ya. Siap, 1, 2, 3. Oke. Saya kirim ke Bu Santi.